Teman-teman izinkan saya membuka acara hari ini dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini yang penuh berkah ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara Slimmer Mentoring kita yang kita reguler adakan sebulan sekali. Dan sebagai perkenalan singkat, mungkin bagi yang belum mengenal saya adalah Juli Triharto, founder dari Mind Slim Program. Selama lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan klien di Indonesia dan di luar negeri untuk memahami bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi perilaku, emosi, dan kebiasaan hidup kita, termasuk dalam hal makan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan di bulan Ramadan ini, kita ingin membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu apa? Puasa seringkali dipahami sebagai menahan lapar dan haus, tetapi sesungguhnya puasa adalah latihan mental dan spiritual, latihan untuk menenangkan pikiran, mengendalikan emosi, dan menghadirkan state of mind yang kusuk dalam ibadah. Namun kenyataannya tidak sedikit orang yang justru merasa pikirannya kemana-mana saat sholat, mudah terdistraksi, atau bahkan ketika mereka sedang beribadah seringkali pikirannya belum fokus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kondisi mental ini yang kusuk bisa dilatih? Beliau adalah Dr. Ahmad Humaidi, spesialis kedokteran jiwa, dan beliau beragama Islam pasti, karena mengisi acara kita ya sore hari ini, dan alamat di Bekasi Timur, status menikah dengan satu istri dan dua anak. Oke, nggak ketukar ya dok ya, satu istri dua anak. Dan kemudian pendidikan dan pelatihan beliau adalah eh, S1 dan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran UPN Jakarta, dan kemudian profesi dokter spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran UNS Surakarta. Beliau saat ini berpraktek sebagai psikiater di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dan beberapa rumah sakit lainnya, serta aktif memberikan edukasi tentang kesehatan mental, hipnosis klinis, dan pengembangan diri. Beliau juga merupakan bagian dari pengurus seksi hipnosis kedokteran jiwa di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau singkat PDSKJI. Jadi kita akan mendapatkan perspektif yang sangat menarik dari sisi ilmiah, dari sisi klinis, dan juga dari sisi praktis. Dan dalam talk show ini kita akan membahas bagaimana hipnosis bekerja di pikiran manusia, bagaimana hipnoterapi membantu menenangkan sistem saraf, dan bagaimana kita bisa mencapai state of mind yang lebih khusyuk, dan bagaimana teknik ini bisa membantu kita mengelola distraksi pikiran, emosi, dan overthinking. Ya, dengan senang hati saya mengundang Dr. Ahmad Humaidi, spesialis kedokteran jiwa. Silakan dokter. Baik, terima kasih Pak Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqih wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ikhwani. Eh, Terima kasih saya ucapkan. Dan tentunya sebelum itu kita juga mengaturkan pujian dan eh, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam acara eh, talk show dari Mindslim, dan saya diminta untuk memberikan materi mengenai puasa, kekhusyukan ibadah dan peranan hipnosis. Dan salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para kerabat, para sahabat, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah pada sore hari di bulan Ramadan ini, kita meminta agar kita dimasukkan dalam barisan pengikut setia Rasulullah SAW sampai ajal menjemput. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Juli Triharto sebagai Sohibul Bait. Ya, Sohibul Bait. Ini kok saya ngisi kajian, Pak, ya? Lanjut, Dok. Setting saya biasa sekali ya. Ya, jadi ada unsur-unsur semi ustadz ya, padahal saya bukan ustadz. Baik, Tidak saya cocok, Dok. ucapkan terima kasih kepada para hadirin. Di sini tadi diperkenalkan ada dokter tadi dari Dokter Imami dari UI. Salam kenal dokter, saya Dokter Ahmad dari RSPAD Gatot Subroto, dan juga rekan-rekan sekalian salam kenal semuanya. Tadi sudah diperkenalkan mengenai sedikit biodata saya, dan seperti biasa agar kita mendapatkan berkah dari acara ini, kita meluruskan niat dan memulai acara yang baik ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit selintas mengenai diri saya. Ya, baik. Ini sedikit materi gambarannya terkait hari ini. Sebagai mukadimah atau pendahuluan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sengaja saya bawakan ayat sebagai mukaddimah, sebagai pendahuluan agar terpasang di dalam benak para hadirin bahwa konteks yang kita bahas ini utamanya adalah puasa. Ya, puasa yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian tuh asyam berpuasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kalian, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar tujuannya kalian itu bertakwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala bilang la'allakum, kata para ulama tafsir dikatakan itu janji, janji Allah bahwa orang yang benar-benar berpuasa ini dijanjikan akan mendapatkan derajat ketakwaan, ya. Dan apa puasa itu adalah ayyam ma'dudat. Puasa itu adalah hari-hari yang terbatas, hari-hari tertentu saja. Ya, kalau kita punya 12 bulan, tapi puasa itu hanya 1 bulan saja. Ya, kalau sekiranya kita zaman dulu tuh ada acara apa ya, bedah rumah dan lain sebagainya, yang ada momen di mana dikasih waktu selama berapa menit, itu dikasih uang, dikasih kesempatan untuk belanja sebanyak-banyaknya yang bisa dia belanjakan. Nah, seperti itu juga bulan Ramadan. Ayyam ma'dudat, hari-hari tertentu saja. Jadi faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian sakit, atau ada safar atau dalam keadaan perjalanan, ya menjadi musafir, fa iya min ayam au ada safarin fa iddatun min ayamin ukhra, maka diganti ya sebanyak hari yang dimana dia tidak berpuasa. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang berat jalanin seperti orang yang sudah sakit, sudah tua gitu, yang tidak mungkin lagi berpuasa, atau yang ya masih debatable, orang yang hamil, atau orang yang menyusui dan keadaannya lemah, itu masih ada opsi untuk fidyah, membayar fidyah untuk memberi makan orang miskin. Tapi faman tata'a khairan fa khairul lah. Ya. Eh, Barang siapa, ya, yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, itu adalah lebih baik baginya. Nah, ini yang penting di sini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau sekiranya kalian mengetahui. Nah, konteksnya di sini adalah kalau kita mengetahui rahasia-rahasia di balik puasa, kita akan merasa sangat bersyukur diberikan kewajiban berpuasa. Kemudian dalam konteks kekhusyuan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ya, sesungguhnya mereka itu, ini cerita tentang Nabi Yahya, ya. Dikatakan beliau dan istrinya itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat, bersegera mengerjakan kebaikan, dan juga wa yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka berdoa dengan raghaban, dengan penuh rasa harap, pengharapan, warohaba, dan juga rasa khawatir, khawatir tidak diijabah, tapi penuh harap juga diijabah, jadi pertengahan, ya. Dan yang penting adalah wakanu lana khasyain, dan adalah mereka merupakan orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, inilah konteks dalam pembahasan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita bicara tentang lebih jauh tentang mental, tentang ketenangan batin, fokus dan lain sebagainya, mungkin saya sedikit menyebutkan atau menjelaskan eh, tentang konsep holistik manusia, bahwa manusia itu tidak sekedar makhluk biologis, tapi manusia adalah makhluk psikis, makhluk mental, dan juga makhluk sosial, dan juga makhluk spiritual. Ada juga yang mengaitkannya dengan biopsikososial, religi, atau biopsikososial, spiritual, dan kultural. Namun yang konsep yang sering dibawakan adalah biopsikososial spiritual. Dalam konteks sekuler, spiritual itu bisa dipisahkan dengan religi, di mana religi itu adalah institusinya, agamanya. Spiritualitas itu adalah keyakinan terhadap transendensi, terhadap hal-hal di luar kemampuannya dia. Namun dalam agama Islam, kami tidak bisa memisahkan antara spiritualitas dengan religi, dengan agama. Nggak bisa sama sekali. Iman tidak bisa dipisahkan dengan agama, dengan keislaman. Begitu juga keislaman tidak bisa dipisahkan dengan iman. Walaupun secara zohir, ya, secara penampakan dia terlihat Islami, tapi bisa jadi ada amalan-amalan batin. Nah, amalan batin kan adalah Islam, ya, yang berkaitan, yang tidak sesuai dengan amalan iman, ya. Nah, itu nggak bisa, makanya nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan tertipu dengan orang yang berpenampilannya terlihat soleh, tapi amalan batin belum tentu benar. Tapi amalan batin itu bagian dari agama Islam. Maksudnya spiritualitas dan religiusitas itu di dalam Islam nggak bisa dipisahkan. Maksudnya seperti itu. Ya, walaupun terlihat secara zohir penampakan seperti orang benar, ya, seperti orang benar, terlihat rajin ke masjid dan lain sebagainya, namun Allah Subhanahu wa taala melihat amalan itu tidak sekedar zohir penampilan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat rupa rupa kalian dan pakaian penampilan kalian, tapi Allah melihat
terus-menerus melihat innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum, dan juga amal perbuatan kalian. Dan amal itu ada amalan lisan, amalan hati, ada amalan anggota badan gitu. Baik. Nah, manusia nggak bisa dipisahkan satu sama lain antara masalah ini. Sehingga nanti konsep kalau misalnya ada bilang, wah, ini ada yang bermasalah dalam mentalnya nih. Kamu kurang bersyukur, ya dikembalikan ke ranah syukurnya. Padahal bisa jadi ada unsur biologisnya gitu. Biasa, misalnya nih orang ini kena stroke ya, kemudian nggak lama jadi sering nangis, sering merenung dan berpikir apa saya mati aja. Nah, dibilang kamu kurang zikir, kurang ibadah. Padahal post stroke itu terjadi mekanisme inflamasi, terjadi penurunan pembentukan serotonin dan lain sebagainya. Jadi memang harus diobatin, bukan sekedar hanya diceramain, apalagi dijudge kamu banyak dosa. Dulunya kalau diangkat dosa masa lalu, nggak kayak gitu. Iya, nggak boleh. Jadi harus dirangkul, harus difasilitasi untuk dia mendapatkan treatment pengobatan yang sesuai. Salah satunya dengan obat-obatan, karena itu masalah biologis juga gitu. Ya, jadi tidak hanya sekedar masalah mental atau pikiran atau masalah spiritual tentang bersyukur dan sebagainya, tentang keimanan. Iya, semua saling berpengaruh, tapi tidak bisa menjadi dasar kita menjudge kamu kurang bersyukur, kamu kurang iman. Nanti konteksnya ke situ. Nah, ini kalau disebut mental, kadar mental itu maka mencakup disebut jiwa. Tapi kalau dibilang mental perilaku, maka mental itu terkait pikiran. Tapi saya perlu menggarisbawahi ini biar dikenali ya, bahwa yang disebut jiwa atau mental atau psikis itu adalah satu kesatuan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Sehingga Bapak Ibu di sini hadir mendengarkan saya itu adalah perilaku. Pasti ada yang dipikirkan yang menjadi pertimbangan, alasan di baliknya. Begitu juga ketika seseorang berperilaku diet, pasti tidak ada pikiran yang menjadi alasan di baliknya. Sehingga karena ada pikiran, maka dia ada emotion, energy of motion. Dia bergerak melakukan sesuatu. Nah, itu menjadi pertimbangan dia, dan ada menimbulkan perasaan. Sehingga semakin perasaannya semakin kuat, maka dia akan menggerakkan tubuhnya berperilaku sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan. Gitu. Nah, pikiran pun ya gini, ketika seseorang punya pikiran tertentu, tapi di sisi pikiran tertentu yang lainnya juga muncul, artinya ada internal konflik di dalam pikiran. Maka siapa yang paling kuat, maka eh, dia akan menjadi perilaku yang atau berbuah pada gerakan-gerakan tertentu. Seseorang akan bergerak kepada apa yang ia yakini penting, gitu. Jadi ketika seseorang bergerak, berarti ada pikiran tertentu di situ. Nah, ini sebagian mungkin kan juga praktisi ya, praktisi hipnoterapi atau terapis. Ya, ini jadi pertimbangan bahwa kalau seseorang masih berperilaku yang sama, artinya ada value di situ, ada sistem belief system di situ yang begitu kuat, yang punya value-nya sehingga mengalahkan unsur realitasnya di mana dia saat ini harus berubah misalnya seperti itu. Nah, ini juga harus dipahami bahwa ada pikiran di balik pikirannya dia gitu. Mungkin dia secara sadar saya ada alasan-alasan tertentu, tapi sebenarnya di baliknya juga bisa jadi ada pikiran. Pikiran itu berlapis-lapis ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi gambaran bahwa seseorang bertindak itu ada alasan-alasan. Dan kesemuanya itu disebut sebagai jiwa atau mental kalau kita suka baca atau lihat di berbagai media. Cuma kalau disebut mental perilaku atau mental emosional, maka mental itu skopnya jadi mengecil, jadi pikiran saja. Mungkin itu. Nah, sedikit mengenai kesehatan jiwa. Sehat jiwa adalah kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menjadi kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan dan bekerja secara produktif dan dapat memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Jadi kondisinya dia sadar diri, dia bisa mengatasi tekanan, bekerja produktif dan berkontribusi. Lantas gimana dengan orang ODGJ atau orang gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah kondisi atau orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam mental tadi atau psikis tadi, pikiran, perasaan, perilaku. Manifestasinya dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, bisa ditandain dia berubah, serta menimbulkan distress atau suffering, penderitaan. Dan juga yang jelas adalah hambatan dalam menjalankan fungsi seseorang sebagai manusia. Dan fungsi itu adalah fungsi pekerjaan, fungsi sosial, dan fungsi peran penting. Contoh, dia makan, minum, tidur, perawatan diri, activity daily living. Kalau sampai itu terganggu, itu biasanya rada berat ya. Baik, ini pengenalan dulu, karena konteksnya kita akan banyak berbicara tentang jiwa atau mental. Nah, ketika kita bicara pada hari ini tentang saum atau puasa, puasa apa sih? Ya, puasa itu arti lainnya adalah asyam atau saumun, itu artinya adalah al-imsak, menahan diri. Jadi kalau sebelum azan subuh itu biasa imsak, imsak artinya tahan, tahan. Maksudnya hati-hati itu mau subuh. Kalau udah subuh udah haram makan, batal, nggak dianggap puasa. Tapi ketika waktu imsak itu masih memungkinkan untuk makan minum, tapi hati-hati, tahan diri. Ya bukan nggak boleh. Nah, secara syar'i puasa adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan biniyatin, dengan niat ya. Ya. Niatnya harus jelas nih puasa apa gitu. Jangan sebagai rutinitas. Jadi niat ini puasa wajib di bulan Ramadan dalam hati ya. Ya, niat itu artinya al-qasdu. Jadi maksud ya, intention itu adalah di dalam hati.
Kadang untuk mempertegas sampai para ulama ada pakai lafaz niat, tapi ajaran Rasulullah SAW sendiri itu niat itu hanya dalam hati karena Rasulullah tidak melafazkan niat. Ya, kalaupun ada lafaz-lafaz niat itulah apa kreasi para ulama untuk memudahkan, walaupun itu ditentang para sebagian ulama lainnya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ini yang penting nih. Ya. Kenapa saya bawakan ini? Karena nanti berkaitan bahwa puasa itu sebenarnya adalah menahan diri. Secara fikihnya memang menahan diri dari membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbit matahari, seperti makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi ada batal puasa secara amal, ada batal puasa secara pahala. Nah, itu hati-hati ya. Nah, membatalkan puasa secara pahala, puasanya sih boleh dia makan minum mungkin dia eh, masih bisa dihitung puasa untuk berpuasanya secara amal. Tapi pahala puasanya bisa jadi gugur. Kenapa? Karena dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah atau Rasulullah SAW. Ya, misalnya ada hadis gini, man lam yada qala zurin wal amal bih falisa lillahi hajatan falisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan dusta, ya perbuatan di atas dusta, maka Allah nggak butuh dia meninggalkan pahala minumnya. Artinya nggak dapat pahala. Ya. Nah, artinya di sini ini berdusta bukan membatalkan puasanya. Ya, membatalkan puasanya karena berdusta atau bohong atau berpura-pura walaupun bercanda itu tidak membatalkan puasa secara amal puasa. Tapi pahalanya itu Allah nggak catat gitu. Dan untuk seperti itu maka al-imsak itu penting, ya. Menahan diri itu penting. Dan konteksnya menahan diri selama kita sebulan, artinya kita dilatih untuk mengatur diri kita, meregulasi diri kita agar kita menjadi sosok yang lebih baik. Bahkan Allah SWT berfirman ya. Nah, ini dikatakan Ramadan adalah program pendidikan ilahiyah, adalah madrasah ketakwaan. Allah sendiri yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, tujuanlah takwa. At-taqwa artinya intisaru awamirillah wajtinabun nawahi. At-taqwa kata para ulama adalah mentaati apa yang Allah perintahkan, apa saja yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Tapi unsur takwa secara arti adalah takwa adalah khasyah, takut sama Allah. At-taqwa adalah takut sama Allah. Jadi kalau orang berhati-hati ya dalam berpuasa, ini misalnya nih, maaf nih, misal nih Pak Juli, maaf ya. Tadi nih saya agak kaget. Waduh, kebukan nih badan. Astagfirullahaladzim. Kan tadi ada tuh, cerek, aduh, aduh gitu. Ya badannya bagus tapi kebukan nih gitu. Nah kalau nggak puasa bener-bener itu dipelototin Pak Juli saya. Itu sampai saya berusaha menjaga diri gitu. Supaya apa? Supaya nggak batal paha puasanya misalnya gitu Pak Juli. Nah, gitu ya. Kalau yang ibu-ibu mungkin nggak terlalu pusing. Kalau laki-laki ya pusing ya. Gitu. Nah, jadi eh, takwa itu adalah keberhati-hatian karena takut sama Allah, dapat takut dapat hukuman. Itu tapi ada lagi ketakutan tidak dapat pahala itu lebih tinggi lagi dia mungkin nggak dapat hukuman tapi takut nggak dapat nilai di sisi Allah, nggak takut dari ridho Allah, itu takwanya lebih tinggi lagi. Nah, itu yang sedang dilatih dalam orang berpuasa, ya. Jadi takwa adalah kesadaran diri dan kontrol diri yang tinggi dalam pengabdian seorang hamba kepada Allah. Itulah inti pendidikan jiwa yang sebenarnya, ya, bukan pendidikan jiwa di PPDS ya. Kalau itu saya kalau pendidikan jiwa maksudnya ruhani, ruhiyah. Baik. Nah, sedikit mengenai puasa, ya jadi ada mekanisme-mekanisme alami yang terjadi pada puasa. Pada puasa itu, ketika kita mencapai beberapa jam setelah tidak makan, tidak minum, ya, tidak makan ya, itu kan asupan sumber energi biasa kita mengacu pada karbohidrat. Nah, karbohidratnya turun, jadi kadar gula darahnya menurun, sehingga apa? Cadangan yang dipakai adalah cadangan dari lemak gitu. Ya, sel lemak itu akan dipecah, kemudian bentukannya jadi free fatty acid, yang nanti ada asetat, ada beta hidroksibutirat. Yang mana dua ini menjadi makanan dari sel-sel saraf yang ada di otak. Nah, beta hidroksibutirat ini yang disebut membantu eh, apa menjaga BDNF yang nanti berkaitan dengan ketahanan sel-sel saraf ya. Kalau pada orang-orang dengan stres lama, depresi, gangguan cemas, bahkan skizofrenia dan lain sebagainya ini BDNF-nya rusak ya, sehingga terjadi kerusakan sel-sel saraf, jadi pengecilan ukuran otak, hipokampus mengecil, frontal cortex mengecil, ya fungsi otak jadi lemot, sinaptiknya jadi nggak benar dan lain sebagainya. Sehingga saraf otak itu menjadi rusak, termasuk ini benda-benda pecahan asam lemak ini juga punya manfaat di amigdala, pusat emosi. Ya, pusat emosi itu dia memfasilitasi GABAergic sistem sehingga menjadi amigdalanya jadi cenderung redup, ya, menjadi cenderung kalem. Nah, itulah kenapa kemarin saya kan praktek nih. Dok, saya kebantu banget sama puasa, dok. Dok, saya kebantu. Jadi ada beberapa pasien juga, saya kebantu banget dok sama puasa. Nah, artinya memang benar terbukti gitu. Ya, ini juga teorinya ya. Jadi puasa itu membantu menjadi orang menjadi lebih tidak tidak emosional karena eh, apa
pusat emosinya itu tidak menyala-nyala, tapi lebih kalem karena dikasih asupan ya dari pecahan tumpukan lemak. Maka ini saya semangat sekali ya. Kemudian, ini juga berbagai hal. Di antara manfaat puasa adalah penurunan stres oksidatif ya. Dokter-dokter tadi yang hadir pasti juga tahu ya. Kemudian penurunan proses heart aging ya, melawan fatty liver dan lain sebagainya. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian ini juga ya penurunan berat badan, masa masa lemak, ya penurunan kadar gula darah dan lain sebagainya. Baik. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah khusyuk, ya khusyuk itu apa sih? Secara bahasa khusyuk itu berarti sukun wa tadzallul. Ya, ya khusyuk artinya adalah sukun, ya bukan buah sukun ya, tapi artinya sukun itu adalah tenang. Jadi kalau punya rumah tangga sakinah, ya sakinah itu artinya rumah tangganya itu tenang, ya seperti panah dilempar, dilempar ditarik busurnya, kemudian panah itu melesat, menancap di satu dinding, misalnya akan goyang ter gitu kan, getar sampai akhirnya dia menjadi tenang. Nah, tenangnya itu setelah goncang itu disebut sakinah ya. Nah, itu khusyuk adalah bersikap tenang. Kemudian tadzallul, merendahkan diri atau tunduk. Ya, kalau di lisanul Arab, khasya'a yakhsya'u khusyu'an wa ikhtasya'a wa takhasya'a, itu menjadi tunduk, merendah, tenang, dan khidmat, menundukkan pandangan. Ya. Jadi orang-orang yang khusyuk itu eh, banyak menyangka bahwa khusyuk itu hanya menundukkan pandangan, nunduk gitu. Tapi enggak, sejati khusyuk itu adalah amalan hati. Artinya dia tunduk sama Rabbul Alamin gitu. Ya. Nah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu mengatakan, ya penulis buku Ulmu, eh, apa Jami'ul Ulumul Hikam ya, terkenal beliau adalah ulama mazhab Hanbali yang mentafsirkan menjelaskan buku Arba'in An-Nawawi berjudul Jami'ul Ulumul Hikam. Beliau berkata, asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan dan kerendahan hati dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi tatkala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk karena anggota badan akan mengikuti hati. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mengatakan, para ulama sepakat bahwa khusyuk itu tempatnya dalam hati, buahnya tandanya terlihat pada anggota badan. Namun ada satu kutipan yang saya belum masukkan. Mudah-mudahan biar jadi pengingat ya. Makna khusyuk salah satunya adalah hudurul qalb, ya, hadirnya hati. Artinya khusyuk juga dimaknai sebagai mindfulness. Sekali lagi, hudurul qalb, hadirnya hati, hadirnya kesadaran diri pada saat melaksanakan ibadah. Maka ketika dia khusyuk, maka dia mindful terhadap, nah terhadapnya dulu nih. Kalau mindfulness kan biasanya terhadap apa, mindful terhadap apa yang difokuskan, misalnya sensing atau here and now. Tapi kalau konteks khusyuk, dia sadar terhadap siapa yang dia hadapi ketika dia ibadah, yaitu Rabbul Alamin. Maka di situ akan menghantarkan dia pada derajat al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa huwa yarak. Jadi dalam agama Islam nih Pak Juli dan kawan-kawan, itu ada 3 derajat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diisyaratkan oleh malaikat Jibril dalam hadis Jibril di Arba'in An-Nawawi. Jadi ada derajat Islam, artinya mengamalkan rukun Islam. Ada derajat iman, artinya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena sudah sampai level keyakinan di dalam hati terhadap rukun-rukun iman, bukan hanya amal anggota badan yang kelihatan doang, tapi lebih tinggi yaitu masuk ke dalam keimanan. Nah, lebih tinggi lagi adalah al-ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa huwa yarak. Kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah pada saat ini di dunia, maka sungguhnya Allah yang melihatmu. Jadi dia beribadah seolah-olah dia berhadapan di hadapan Allah. Nah, itulah hudurul qalb, khusyuk yang dimaksud. Orang yang punya derajat al-ihsan adalah orang yang biasa khusyuk beribadah karena berkomunikasi, bermunajat kepada Allah. Nah, pertanyaannya, khusyuk itu apakah hanya dalam sholat? Enggak, khusyuk itu ya terkait berbagai ibadah yang hubungannya sama Allah. Nah, ada ayat-ayat berkaitan dengan pengucapan khusyuk. Contoh dalam surat Al-Mu'min. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman al-mu'minun. Kenapa? Itu mereka adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang dalam salat mereka khashi'un, khusyuk dalam salatnya. Artinya, salah satu ciri orang beriman adalah kalau mereka salat, mereka khusyuk. Kebalikannya, kalau kita mau jadi orang beriman, maka kita khusyuk-khusyuklah dalam salat. Ya. Kemudian
Dalam ayat lainnya, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq dan seterusnya. Dalam surat Al-Hadid, alam ya'ninil ladzina amanu. Belumkah datangnya waktu kepada orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, ya tunduk hati mereka, khusyuk hati mereka kepada ya li dzikrillah ketika mereka mengingat Allah wa ma nazala min haq dan terhadap kebenaran yang diturunkan yaitu Al-Qur'an. Nah, jadi terhadap mengingat Allah kita juga khusyuk. Dan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran dan sesuatu yang bersamanya Al-Quran apa yaitu Al-Hadis atau As-Sunnah Rasulullah SAW, maka kita juga harus tunduk, khusyuk. Artinya kita hormat nih, kita tenang diri kita di depan Al-Quran atau hadis dibaca. Ketika hadis atau Al-Quran dibacakan, kita berusaha untuk tenang dan tadzallul, merendahkan diri, nunduk kita, hati kita. Nah, itu sifatnya orang beriman. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Seolah-olah ketika Al-Qur'an dibacakan seolah-olah itu Allah loh yang ngomong karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapannya Allah. Ketika hadis Rasulullah SAW diucapkan, itu seolah-olah adalah Rasulullah SAW yang mengucapkan, yang mana hadis Rasulullah SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan tapi bukan dalam bentuk Al-Qur'an. Nah, kita taat sama Allah, taat sama Rasulullah juga atau menghormati Rasulullah karena kita menghormati mengagungkan Allah. Nah, itu sifatnya orang beriman. Artinya ada hudur qalbi. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan kita ya langsung ingat Allah. Aduh, ya. Jadi ada di baliknya itu ada Allah lah gitu maksudnya. Makanya ada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal pakai innama itu adalah hanyalah lil hasr, pembatasan. Jadi orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila zakarallah innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika dibacakan disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar saking tunduk dan khusyuknya kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayatnya dibacakan imannya naik ya. Jadi iman itu di situ diisyaratkan sama imana. Jadi iman itu bisa bertambah jamaah atau Bapak Ibu ke jamaah. Ya maaf ya bukan kayak Ustadz aja saya. Ya tapi ini mestinya penting. Ya Ini maaf, ulama maaf. yang dokter atau dokter yang ulama ini? Enggak, saya bukan selintas saja selintas. Jadi orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah tuh getar hatinya, saking tunduk takutnya. Nah, zaman sekarang nih, ya, jadi zaman sekarang banyak, mungkin kita sendiri, mungkin saya, astagfirullahaladzim, ya. Jadi mungkin ketika ada pengajian segala macam, kita jadi kehilangan kehilangan getaran itu. Kenapa? Karena mereka juga sembarangan jamaah. Ya, mereka sembarangan menyetel Al-Qur'an kenceng-kenceng. Padahal Rasulullah SAW aja ngasih peringatan, ya. Kalau ada orang baca keras-keras Al-Qur'an, di sampingnya ada yang sholat nih, ini ada yang sholat nih, sholat yang juga baca Quran juga, itu nggak boleh dilarang Rasulullah. Ya, sedangkan juga Rasulullah juga melarang orang mengganggu tetangganya. Nah, ini kenceng-kenceng dibacain Al-Qur'an jam 2 subuh, jam 2. Dan di situ nggak cuma ada orang Islam, ya. Yang ada orang Islam pun kan itu ada yang waktu masih tidur, ada yang sakit, ada bayi, ada anak-anak yang butuh istirahat. Tapi mereka membuat ayat-ayat Allah menjadi sesuatu yang dibenci. Kenapa? Ini mengganggu. Padahal harusnya mendengar ayat-ayat Allah itu adalah khusyuk, tunduk. Karena mereka menyalahi cara memperdengarkan Al-Qur'an. Itu kesalahan umat Islam sendiri. Karena apa? Karena jahil, bodoh sama agamanya. Ya, jadi karena kebodohan itu di tengah-tengah umat Islam ini, benar kata Nabi, badal Islamu gharibun wasaudu badal Islam gharib, saya jadi lupa subhanallah. Jadi Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing di akhirnya gitu. Awalnya orang nggak kenal Islam, akhirnya kenal. Nah, di akhir zaman Islam itu jadi nggak dikenal lagi yang benar, yang disangka Islam padahal bukan Islam, yang disangka bukan Islam padahal itu Islam. Itu yang terjadi pada zaman sekarang. Ya. Jadi apa? Orang nggak jadi tunduk dan bergetar hatinya, nggak khusyuk mendengar Al-Quran. Kenapa? Karena keseringan Al-Quran disetel dalam keadaan tidak benar. Ya, jadi malah jadi benci. Naudzubillah. Dan yang ayat lainnya adalah lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi Al-Qur'an aja kalau dengerin Al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an kepada gunung, gunung itu bisa pecah karena khusyuk ya, saking khusyuknya. Tapi yang terima itu Rasulullah SAW manusia gitu. Ya. Dan ayat yang tadi saya bacakan tentang di awal tadi tentang berdoa dengan khusyuk. Nah, kita beralih pada pembahasan hipnosis sebelum nanti kita gabungkan semuanya. Ya, hipnosis itu apa? Hipnosis kata kakek guru saya, kalau nggak salah dulu kakek gurunya Pak Juli juga ya, karena kita sekelas dulu Pak ya. Iya, Dok. Ya, hipnosis secara mendasar adalah komunikasi terhadap gagasan-gagasan dan pemahaman terhadap individu dalam segemikian rupa dia menjadi sangat reseptif terhadap gagasan yang dihadirkan dan karenanya menjadi termotivasi untuk mengeksplorasi potensi tubuhnya atau jasadnya untuk mengontrol respon-respon fisiologis dan psikologis dia dan perilakunya.
kalau di highlight di sini adalah communication of ideas and understanding. Jadi hipnosis itu seperti perkataannya dia juga, hipnosis kata Milton Erickson adalah seeding idea, menebar gagasan-gagasan. Ya, jadi proses mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan pemahaman. Ya, jadi responnya dia sendiri yang memicu. Jadi kalau pakai pendekatan Milton Erickson biasanya klien atau pasiennya itu menjadi bertumbuh dan berkembang, bukan diatur sama dia gitu. Nah, kalau pemahaman dari jadi yang satu lagi di US Department of Education, saya teringat ini di bukunya Pak Adi Wegunawan ya. Hypnosis is the bypass of the critical factor of the conscious mind. Di mana conscious mind itu adalah a person analytical and judgmental ability yang diikuti dengan dimungkinkannya pemikiran tertentu itu bisa diterima. Hipnosis adalah bypass ya. Bypass pikiran kritis dari seseorang. Jadi kemampuan untuk menganalisa dan menjudgment yang diikuti dengan dimungkinkan gagasan atau pikiran tertentu itu menjadi terserap, bisa diterima. Nah, bypass ini adalah biasanya dengan menurunkan daya analitik atau judgmental seorang atau mengecoh. Itu pendekatan hipnosis sebagai bypass. Ini yang terjadi. Makanya seorang terhipnosis itu biasanya dengan relaksasi pikiran sehingga apa? Malas untuk berpikir, mengkritisi sugestinya. Atau dikecoh gitu dengan kata-kata yang akhirnya dia menjadi kebingungan atau dia tidak menyangka bahwa itu maksudnya. Nah, seringkali kalau hipnosis yang kurang bagus niatnya itu mengecoh untuk memanfaatkan atau berniat buruk. Nah, itu yang terjadi. Jadi manusia kemampuan kesadarannya, critical factor itu bisa nurun, bisa terganggu. Nah, ini yang sering terjadi pada orang-orang yang eh, ya, suka berbuat jahat ya. Nggak usah di terminal deh, perbuatan jahat memanipulasi juga sering terjadi di sekitar kita, apakah atasan kita atau pasangan kita, orang tua kita dan lain sebagainya. Dan itu mereka nggak sadar ya. Ada gaslighting dan lain sebagainya, manipulasi dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi dan terjadi hipnosis di situ. Orang jadi ngikutin aja kayak sapi di ikat pakai apa itu namanya dicekok hidungnya. Nah, kalau saya di tesis saya mengutip dari American Psychological Association konsensus sementara, hypnosis is a state of consciousness involving focus attention. Hipnosis adalah kondisi kesadaran, state of consciousness. Berarti dia mengacu pada teori hipnosis adalah state of consciousness, adalah kondisi kesadaran yang mencakup atensi perhatian yang terpusat dan terjadi penurunan kesadaran terhadap hal-hal sekitar yang perifer dan dicirikan dengan peningkatan kapasitas untuk menerima atau berespon terhadap sugesti. Di sini berespon ya. Kalau di atas accept ya, establishment of acceptable thinking. Jadi respon dia merespon terhadap sugesti dan respon itu tidak selalu sesuai ya. Nah, konsep hipnosis itu kurang lebih seperti ini gambarannya. Ya, jadi anggap lautan batasan laut itu sebagai critical factor. Di atas itu gunung es yang ada di atas adalah kesadaran yang berkaitan dengan realita, yang di bawah sadar ini yang jauh lebih besar conscious mind. Makanya suka orang kalah dengan kebiasaannya karena kebiasaan itu ada di unconscious mind. Atau orang kalah sama emosinya karena emosi itu ada unconscious mind. Orang secara sadar kalah sama memori masa lalunya yang berulang-ulang karena memori berulang itu dari long term memory ada unconscious mind. Nah, hipnosis ngapain? Hipnosis adalah to influence unconscious mind. Nah, konsep modern adalah membawa apa materi yang bagus-bagus di unconscious mind untuk muncul ke permukaan. Karena tidak semua yang ada di unconscious mind itu jelek-jelek semua. Mesti ada eksepsional, mesti ada kebaikan. Nah, itu pendekatan modern hipnosis adalah memunculkan yang baik-baik dari unconscious mind untuk muncul sebagai bagian dirinya agar diterapkan di kesadaran sehari-hari. Nah, ini pendekatan gelombang otak ya. Kalau yang berkaitan sama hipnosis biasanya adalah gelombang-gelombang alfa atau theta ya. Ya, di mana gelombang beta itu adalah kita sehari-hari atau ketika kita lagi berpikir keras maka gamma ya. Tapi kalau sudah mulai relax adalah alfa. Kemudian lebih deep lagi jadi theta. Theta aja bisa jadi theta ringan, theta menengah dan theta dalam dan delta mungkin bisa sampai delta tapi light delta. Kalau sudah delta dalam itu udah tidak berespon ya, tidur. Nah, ini kalau kondisi hipnosis, seseorang menjadi cenderung relaksasi. Jadi, eh, dorsal anterior cingulate activity menjadi berkurang, kemudian terjadi koneksi yang meningkat antara pikiran dan tubuh. Jadi peningkatan di antara dorsolateral atau DLPF, DLPFT. Nah, ya, ini bersemangat jadinya agak seret jadi batuk ya, tapi nggak bisa minum, alhamdulillah. Nggak mau minum dulu Kemudian, dong. ya minumnya insya Allah nanti dibayangkan aja, dibayangkan. Kemudian open to suggestion. Jadi dia menjadi reduce activity between dorsolateral prefrontal cortex dan medial prefrontal cortex and the posterior cingulate cortex. Ya, jadi yang mana itu adalah fungsi-fungsi kesadaran diri dan juga critical analytical thinking yang ada di prefrontal cortex itu jadi nurun.
Cuma yang menarik adalah hmm, dorsolateral juga berkaitan sama atensi, sama juga anterosinglet cortex berkaitan dengan atensi, sehingga itu aktif karena dia harus fokus. Nah, itu terjadi pada kondisi hipnosis. Artinya hipnosis itu bukan sihir, tapi bisa nggak sihir buat hipnosis? Bisa nggak Bu Fani? Ini kelihatan mulu Bu Fani. Saya cuma ngeliat tempat doang nih, Silakan Pak Bu Fani Juli. jawab, apakah sihir sama dengan hipnosis, hipnosis sama dengan sihir? Enggak, pertanyaannya pakai sihir hipnosis bisa terjadi nggak? Bukan hipnosis sebagai sihir, tapi hipnosis bisa nggak dibantu oleh sihir? Nggak tahu ya, mungkin bisa kali ya. Soalnya kan banyak tuh kasus yang kejahatan dengan gitu. Ya, itu seperti dua mata pedang ya. Makasih atas responnya Bu Fani. Hipnosis itu seperti dua mata pedang. Hipnosis itu saking alamiahnya, jadi bisa terjadi dalam berbagai cara. Kata tadi such a fashion, jadi sedemikian rupa caranya. Nah, cara untuk membuat orang menjadi terlemahkan critical thinkingnya, judgmental ability-nya jadi terlemahkan, salah satunya adalah ditekan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya bisa aja kita sebagai seorang yang beriman, yakin nggak ada malaikat, ada iblis, yakin nggak? Ada orang baik, ada setan, yakin nggak? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Artinya selain manusia ada jin, benar nggak? Benar ya. Artinya ya dalam satu konteks tertentu orang yang bergelut di dunia spiritual yang salah dan bekerja sama setan atau jin itu bisa menghipnosis pasien-pasiennya gitu, sehingga membuat orang menjadi iya iya, nggak ada bisa berpikir kritis. Nah itu terjadi gitu. Jadi dunia ini ada loh orang-orang yang bekerja sama dengan praktek spiritual yang disebut orang pintar atau dukun dan lain sebagainya, even walaupun berkedok dengan peci, baju gamis atau baju koko seperti yang digunakan Pak Juli, tapi beliau bukan dukun ya, beliau adalah eh, Pak Juli bukan dukun. Saya dukun melangsing, Dok. Dukun melangsing ya. Saya juga suka dibilang kayak dukun karena lihat pasien saya nebak tek 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 tek, kok bener ya, tapi saya bukan dukun ya, saya dukun kejiwaan aja, tapi nggak kerja sama jin atau setan ya, sama Pak Juli juga nggak kerja sama jin atau setan, tapi ada orang yang seperti itu dan bisa gitu, saking naturalnya hipnosis itu terjadi. Jadi hipnosis itu bisa terjadi secara alamiah kok, bisa terjadi secara sengaja atau bisa terjadi dengan bantuan kuasa bantuan makhluk-makhluk yang jahat gitu ya. Oh, harus ini ya. Atau nggak usah lah kita pakai 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 jin, kita tuh bisa terhipnosis dengan bantuan YouTube ya, bisa terhipnosis dengan Roblox dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena saking percayanya level critical thinkingnya nurun gitu. Jadi orang bisa main terima-terima aja gitu. Nah ini dalam kondisi hipnosis bisa terjadi apa ya, aliran yang berbeda dari biasanya gitu. Ya aliran apa ya, koneksi yang berbeda. Ya, ini kalau dijelasin kelamaan lagi nanti. Nah ini yang menarik juga ya. Jadi kata teorinya udah lama ya. Jadi Ernest Rossi Ernest Rossi itu salah satu muridnya Milton Erickson, dia bilang ada gelombang yang disebut ultradian, ritme ultradian itu kalau tidur kita namanya siklus REM. Nah, ketika bangun tidur itu ada namanya ultradian rhythm. Yang mana ketika bangun tidur sampai tidur lagi itu terjadi siklus antara 90 sampai 120 menit, biasanya seperti itu. Tapi ternyata bisa geser-geser juga. Tapi kita secara basicnya lah 90 sampai 120 menit itu ada kondisi di mana seseorang tuh naik ke top performance, nanti turun ya stress fase. Ya, jadi ada 15 sampai 20 menit disebut ultradian healing response. Nah, stress fase ini ya ditandai biasanya nih, orang kalau lagi semangat, atau lama-lama dia berhenti. Ngomongnya jadi lebih lambat, nafasnya jadi lebih lambat, kemudian dia menjadi kayak orang bengong atau nguap. Terus kalau tadi tatapannya ke depan, dia nyamping, kayak nggak mau berinteraksi dulu dengan fokus yang sebelumnya dia lakukan. Nah, itu terjadi stres, kondisi stres ya, dan dia butuh istirahat ya. Itu secara natural dia butuh istirahat, rest fase. Nah, rest fase ini yang ditangkap oleh Milton Erickson sebagai natural hypnosis state, ya, kondisi hipnosis alamiah. Yang mana ketika pasien tadi ngobrol banyak-banyak, akhirnya, nah sekarang saya lihat Anda sudah mulai lebih tenang. Ketika Anda lebih tenang, saya lihat tatapan Anda sudah mulai menerawang jauh ke depan. Ya, Anda boleh duduk dulu, Anda atur nafas, dan kalau Anda mau merebahkan kepala silahkan, dan silahkan Anda tutup mata untuk menikmati istirahatnya dulu sebentar. Sambil saya membacakan cerita yang siapa tahu bisa menginspirasi Anda. Nah, itu hipnosis bukan kira-kira? Nah, seperti itu. Itu kayak gitu hipnosisnya Milton Erickson. Ya, oke. Nah, common everyday trends itu banyak sih. Nggak mesti yang seperti tadi juga.
Seperti ketika kita baca buku dan sebagainya. Ini di antara fenomena-fenomena yang terjadi pada hipnosis. Jadi orang yang suggestible, orang yang sangat reseptif, itu kondisi suggestible gitu. Ya, mudah tersugesti. Tapi orang yang mengalami misalnya flashback ke masa lalu, dia terjebak sama ingatan masa lalu, itu dia mengalami kondisi hipnosis sebenarnya. Atau membayangkan masa depan, enak ya kalau kita punya apa punya sanggar, eh, kita punya tempat gym sendiri, enak ya kalau kita punya hotel sendiri. Hotel nanti hotelnya saya maunya kolam renangnya 3 lah, satu buat bapaknya, satu buat ibunya, satu buat pembantunya misalnya gitu. Dia tenggelam sama imajinasi itu misalnya. Nah itu dia mengalami fenomena hipnosis, dia progresi masa depan, terjebak sama imajinasinya dan mengabaikan sekitar. Itu fenomena hipnosis, Bu. Ya. Atau dia tiba-tiba terpaku diam gitu. Ya, itu ya bisa jadi terjadi fenomena katalepsi, dia nggak bisa gerak gitu. Atau ketika seseorang ngobrol sama pasangannya terus lupa waktu, itu fenomena distorsi waktu. Atau ngobrol atau nungguin dokter Ahmad nih ceramah, kok kayaknya lah udah jam mau buka aja nih, asik banget gitu misalnya. Itu berarti udah menikmati waktunya gitu. Dan hipnosis juga Anda. Ternyata asosiasi disosiasi. Mungkin nanti bisa dibagikan Pak Juli ya. Ya, Karena waktunya tinggal berjalan 15 terus. menit lagi, Dok. Baik. Nah, pengaruh puasa dan hipnosis terhadap kekhusyuan ibadah. Sebelum itu saya mau bahas tentang the brain networks. Jadi di otak itu ada cara kerjanya. Yang pertama adalah silence network, adalah dia pintu gerbang filter di mana informasi ini penting apa enggak. Kalau dia nggak penting, maka dia akan masuk ke perhatian terhadap diri sendiri, atau dia membaca autobiografinya, atau merenung, atau wandering, pikiran kemana-mana. Maka disebut pikiran wandering atau self reflection, atau dia mengurusi dirinya sendiri, fokus ke dalam, atau mengawang-awang pikirannya. Ya, mode otomatis namanya. Maka disebut default mode network, ya, DMN. Ada juga ketika wah ini penting nih untuk dipelajari sore ini acara yang diselenggarakan oleh Main Slim, Pak Juli, yaitu talk show dengan Dr. Ahmad. Nah, ketika mendengarkan dan mencermati dan aha dapat nih gitu. Itu namanya executive control network ya. Setelah dikatakan penting oleh silence network. Nah, dalam hipnosis terjadi apa? Dalam hipnosis ya, kalau misalnya dirasa nih informasi sugesti penting banget, maka executive control network terjadi. Dan default mode networknya jadi nurun gitu. Kenapa? Karena kan wandering mind, ya, pikiran yang traveling kemana-mana. Nah, kalau khusyuk adalah kondisi fokus perhatian, kesadaran spiritual dan meminimalisir distraksi mental, di mana dia sebut dia hudur qalb, hatinya tuh sadar penuh dan fokus terhadap siapa yang dia interaksi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saking dia menganggap Allah itu sangat penting, maka dia harus siaga penuh ya, dan dia tunduk di situ. Seperti ketika kita berada di hadapan eh, kalau kita lagi sidang tesis nih, presentasi di depannya adalah guru besar dan sebagainya. Nah, kita khusyuk di situ. Nanti kita sadar di situ dan kita tunduk gitu, takut salah ya, takut gak lulus. Nah, di situ ya khusyuk. Nah, gitu juga sama Allah. Jadi para ulama ngasih tips di antara cara untuk khusyuk adalah anggap ini ibadah kita terakhir karena abis ini kita meninggal dan di hadapan kita Allah. Jadi pengen itu yang sebaik-baiknya. Nah, itu khusyuk gitu. Khusyuk terjadi ketika default mode network itu turun karena pikiran nggak kemana-mana dan executive control network naik dan silent network mengarahkan pada sesuatu yang dianggapnya penting, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan perhatian kepada ibadahnya sendiri. Artinya pikiran berhenti menggambara dan fokus pada ketundukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada khusyuk. Nah, puasa membantu khusyuknya dengan cara apa? Ya, satu, dia melatih pengendalian pikiran, ya, pengendalian diri, self control. Dan efeknya apa? Memperkuat executive control network. Ya, kalau dia isi dengan ibadah. Tapi kalau diisinya dengan berhayal-hayal makanan, ya tetap aja default mode network. Ya, jadi berhayal, aduh, kayaknya enak nih ke apa sih, nasi uduk, itu nasi ini nasi padang gitu. Nah Nasi ini Padang, Dok. nasi padang ya pagi sore misalnya, pagi malam. Dia meningkatkan orang yang dengan puasa benar-benar, dia kan mengisi puasanya dengan menjaga diri. Dia berlatih mindful loh. Awas nih dosa, awas nih ntar ngerusak pahala, awas, aduh ini harusnya diisi dengan ibadah. Artinya dia mindful, dia menjadi lebih aware gitu. Dia menjadi lebih sering apa ya, ngerasa Allah tuh ngawasin dia terus dan dia jadi tunduk. Ya, makanya menjadi state-nya yang terbentuk adalah state takwa nantinya. Ya, kemudian membantu pikiran lebih stabil dan terarah saat ibadah karena dia dilatih seperti itu. Nah, kalau hipnosis gimana? Hipnosis juga membantu khusyuk dengan cara menurunkan aktivitas default mode network, ya, mengurai mind wandering atau pikiran mengembara, kemudian meningkatkan fokus perhatian dan meningkatkan relaksasi mental, jadi pikirannya nggak kemana-mana, nggak banyak, ya, dan menanamkan keagungan. Nah, dengan hipnosis kan kita adalah kondisi di mana kita menjadi sugestif nih. Nah, saat sugestif itu sebaiknya kita repetisi, kita self programming dengan kontennya adalah atau afirmasinya adalah, "Ya, mulai sekarang saya saya tuh takut banget kehilangan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tuh pengen banget ya saya dekat sama Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya Allah. Nah, gitu. Ya, ya Allah. Nah,
dia berdoa tapi sebenarnya sebagai afirmasi gitu, berdoa tapi juga menjadi afirmasi buat dia, dan itu self hypnosis juga loh gitu. Jadi membantu pikiran menjadi lebih fokus, terhindar dari distraksi. Ya, walaupun dalam ibadah ya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika seorang lagi pikiran kemana-mana, ketika ibadah, maka itu ada setan, terutama saat sholat, ada setan namanya khinzib ya, yang mengganggu kita saat ibadah. Jadi lagi sholat kepikiran, aduh, materi PowerPoint, ini materi PowerPoint belum selesai nih, belum dikirim ke Pak Juli. Waduh, mesti ada rapat nih. Nah itu setannya masih banyak berarti. Ya walaupun setan dibelenggu, tapi kan mulutnya masih kebuka. Ya jadi masih bisik-bisikin. Ya, ketentukan saya. Jadi ketika kita dalam kondisi hipnosis bisa diberikan afirmasi atau visualisasi yang sifatnya menaikkan iman kita, meningkatkan kekhusyukan dan ketundukan kita kepada Allah. Nah, itu bagus banget. Jadi bisa digunakan, dimanfaatkan untuk memaksimalkan ubudiyah kita pada Allah. Nah, setelah ini kita bisa menggunakan doanya, ya Allahumma a'in krika. Puasa orang, doa orang yang berpuasa itu adalah diantara doa-doa yang dikabulkan. Iya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir padamu, bersyukur dan memperbaiki beribadah dengan baik. Nah, ibadah dengan baik tentunya adalah ibadah yang khusyuk. Nah, sebagai penutup, puasa itu melatih pengenalan diri. Sih melatih, dan keduanya dapat membantu manusia mencapai kekhusyukan dalam ibadah kepada Allah. Ya, tadi saya kutipan dari Al-Quran yang dibacakan di awal, waan ruginya berpuasa, justru itu baik-baik kita kalau kita rahasianya. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Dok di sini ya, dan silakan kalau ada pertanyaan kita buka pertanyaannya. Sebelum pertanyaan disampaikan, ada pesan sponsor dulu sebentar saya ingin, sampaikan ke teman-teman ya. Mohon maaf sebentar. Jadi Mindslim punya program spesial Women's Day gift voucher senilai 20.000 untuk ini kontribusi untuk Hari Perempuan Internasional ya hari ini ya. Untuk pembelian di mindslim.id untuk audio hipnoterapi, e-book Mindslim atau sesi konsultasi. Audio hipnoterapi kita ada 7 audio, e-book kita ada 3 plus buku cetak ada 2. Nah, Anda bisa gunakan voucher senilai 20.000 ini untuk mengikuti untuk membelinya di mindslim.id. Anda ketikkan kode vouchernya Women's Day. Dan kemudian buat teman-teman yang ingin menjadi afiliator untuk mindslim.id, nanti malam jam 9 kita ada Zoom. Buat teman-teman yang tertarik berminat silahkan bergabung. Oke, demikian pesan sponsornya. Kembali kepada sesi tanya jawab. Dari yang bertanya, di sini Dr. Imami bertanya ke Dr. Ahmad, apakah khusyuk sama dengan mindfulness, sama dengan konsentrasi? Terus kemudian Bu Rina bertanya juga di kolom chat, dalam gambaran mental, apakah khusyuk itu menghadirkan suatu kondisi ataukah kita yang memasuki kondisi tersebut? Oke, ada 2 pertanyaan. Silahkan langsung saja. Ya, tolong dikoreksi Pak Juli. Setahu saya belajar mindfulness dulu sama dokter, sama apa, beberapa kali saya pelatihan juga seperti itu mindfulness. Nah, tapi dalam konteks ibadah sama Allah, mindfulness-nya adalah kepada Allah. Jadi kesadarannya adalah kepada hubungan sama Allah. Nah, mohon maaf sebentar, ibu saya nelpon, boleh saya berhenti sebentar? Ibu saya Silakan dok, nelpon. silakan. Terima kasih. Ya mohon maaf, telepon ibu takut kualat. Jadi kondisi mindfulness memiliki satu benang merah yang kurang lebih sama, hanya saja fokusnya kemana. Gitu. Ini kan kemana? Kalau di arena sugestif itu terjadi hipnosis. Arahkan pada kesadaran pada ini, menghadirkan penuh, dan ya dia hanya menyadari, meningkatkan kapasitas kesadaran dirinya, maka disitulah mindfulness. Namun dalam ketika kita berbicara mengenai khusyuk, maka khusyuk itu adalah kesadaran dia terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kesadaran dia memposisikan diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka hudurul qalb kata para ulama, ketika dia sedang beribadah di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hatinya hadir. Nah, hati hadir itu adalah mindful, dia sadar penuh, tapi arah kesadarannya hanya bertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia menjadi tunduk, khusyuk, ya, dia menjadi tenang. Kenapa? Seperti orang yang berada di hadapan, misalnya di dalam sidang tesis tadi atau sidang disertasi, yang mana dia takut dia berbuat salah, dia takut di hadapan profnya, jadi dia khusyuk sekali. Coba bayangkan kita seperti itu. Nah, Allah jauh lebih hebat dibanding profesor, Allah jauh lebih hebat dibanding promotor kita, penguji kita dan sebagainya, gitu. Ya, jadi kita menjadi sangat sangat waspada, sangat sadar, dan kita menjadi takut salah, kita menjadi takut
takut mengecewakan. Tapi bedanya profesor itu manusia, bisa dendam, bisa berbuat salah, bisa berbuat jahat. Ya bukan nakut-nakutin, enggak maksudnya, tapi Allah itu maha baik. Nah, jadi ketika kita menghadap Allah, walaupun kita takut, kita sadar Allah juga maha baik. Jadi seorang mukmin itu berada di tengah-tengah. Allah tidak sekadar ditakuti, tapi Allah juga diharapkan dan dicintai sedemikian rupa dengan kecintaan yang sangat. Nah itu perbedaannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya dok. Oke, terima kasih Dokter Ahmad. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Coach Rina. Beliau seorang Mindslip Coach. Coach Rina ini bertanya, dalam gambaran mental, apakah khusyuk itu menghadirkan, dalam tanda petik, suatu kondisi, ataukah kita, dalam tanda petik, memasuki kondisi tersebut? Nah, silakan dok. Aduh, ini istilahnya tingkat lanjut Menghadirkan banget. atau Saking memasuki? saking lanjutnya kok saya juga kurang paham. Maksudnya gimana Bu Rina? Menghadirkan maksudnya kita meniatkan dalam gambaran mental kita seolah-olah masuk ke situ. Jadi fenomena asosiasi disosiasi gitu atau gimana nih? Iya, boleh audio ya, Dok Ya, silakan silakan. Ahmad. Kadang-kadang kan misalkan dalam kondisi sholat gitu. Nah, itu supaya khusyuk, apakah lebih enaknya atau lebih tepatnya gitu ya, menghadirkan bahwa Allah itu dekat lagi ngeliatin kita gitu pada saat Mhm. sholat. Seperti itu lebih membantu khusyuk, ataukah lebih terbantu khusyuknya pada saat misalkan kita yang memasuki kondisi bahwa kita lagi ada di ranahnya misalkan surga gitu ya, berada dekat gitu, jadi mendekati gitu, mendekati ke arah Allah. Hmm, Kira-kira gimana tuh dok? baik, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaannya ternyata agak-agak sedikit bernuansa syar'i ya. Jadi Sisi ulamanya diaktifkan dok. Sisi ulamanya mudah-mudahan Allah diaktifkan. memberikan kemudahan saya untuk menjawab ya. Tapi Allah taala alam, setahu saya khusyuk itu eh, 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 alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim dalam surah Al-Baqarah salah satunya ya. Illa 'alal khashiin ya. Wasta'inu bis sabri was salah innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Kecuali dan berikan kabar gembira ya. Wasta'inu dan meminta tolonglah kalian kepada Allah bis sabri was salah dengan sabar dan salat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin dan itu berat banget, sungguh berat banget kecuali bagi orang khusyuk. Ya, al khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ilaihi raji'un. Yaitu orang yang merasa dia sedang bertemu kepada Allah dan kepada Allah itu dia akan kembali. Jadi diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu bahwa ketika dia khusyuk dia sedang memberadakan diri dia dalam kondisi dia sedang bertemu Allah, sedang memposisikan dirinya sedang bertemu Allah. Makanya tadi saya sempat singgung dalam hadis berkaitan dengan al-ihsan. Al-ihsan itu kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah wa illam takun tarahu fa huwa yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jadi kita seperti menghadirkan di dalam hati kita perasaan bahwa kita ini sedang berinteraksi sama Allah. Allah itu sedang melihat kita. Kalaupun kita ini yang punya keterbatasan pandangan atau panca indera belum mampu bisa melihat Allah, maka yakini saja Allah itu melihat kita. Jadi konteksnya adalah berinteraksi sama Allah, bukan sedang ada di surga atau di tempat lain. Kalaupun kita mau latihan memudahkan kita khusyuk, misal kita membayangkan kita lagi sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, dan kita sedang memunajat, meminta sama Allah, ya meminta sama Allah, dan saat itu kita khusyuk banget, ya nggak apa-apa. Misalnya dalam kondisi hipnosis, kan pernah tuh berkali-kali, misalnya contoh saya, sama pasien-pasien saya yang agamis, saya salah satu intervensinya adalah membawa dia kepada peaceful place-nya adalah ke Masjidil Haram di hadapan Ka'bah dan silahkan berdoa dengan doa-doa yang terbaik dan rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Allah sedang mendengarkan Anda. Salah satu seperti itu. Ya, Oke. tapi poin utamanya di sini adalah khusyuk itu adalah dia sedang meyakini ya dirinya sedang bicara sama Allah dengan makanya dia punya kesadaran dia sedang berinteraksi sama Allah nih saat ini. Sadar hatinya bahwa dia tahu dia sedang berinteraksi sama Allah. Untuk berinteraksi sama Allah itu sikap kita khusyuk. Khusyuk itu tunduk dan tenang. Ya, kenapa kita mengagungkan Allah? Karena kita khusyuk, kita tunduk dan tenang, kita takut sama Allah, maka kita jadi waspada penuh, jadi sadar gitu. Apa yang kita lakukan seupaya mungkin kita sadar. Tapi kalaupun kita nggak bisa melihat Allah itu, maka kita yakin Allah itu melihat kita. Nah, state
of that, ya kondisi seperti itu, ya itu yang nanti akan membuat seorang menjadi derajat al-ihsan. Jadi kemana-mana output dari kehidupan dia adalah baik-baik semua. Kenapa? Dia selalu muraqabah Allah, selalu dia merasa Allah tuh dekat dan mengawasi dia, gitu. Jadi manusia yang bertakwa kemana-mana ngerasa, aduh Allah ngelihat, gue nggak berani deh ngelihat yang bohai-bohai dan lain sebagainya. Allah ngelihat, nggak berani deh ngilap uang. Allah ngelihat, aduh ini nggak bisa lah saya menggelapkan ini dan lain sebagainya. Dia jadi bertakwa sama Allah, gitu. Wallahu taala Oke. benar-benar bisa menjawab dan Oke, paham. Dok. Masih ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Dok. Sebenarnya waktu udah habis, tapi kita minta waktu sebentar ke Dr. Ahmad. Ada pertanyaan dari Dr. Jen. Apakah Dr. Ahmad Humaidi pernah menggunakan pendekatan spiritual, termasuk menggunakan ayat dan hadis untuk membantu pasien klien mengatasi masalah mereka? Mungkin agak lebih singkat, karena nanti ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Zain. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, ketika saya berinteraksi sama pasien saya yang beragama Islam dan eh, sedikit banyak, ya, saya akan membawakan beberapa kutipan-kutipan yang saya hafal dari Al-Quran atau Sunnah atau kutipan dari kaidah-kaidah fikih. Saya, mohon maaf, bersama seorang ustadz menulis buku, nggak kelihatan ya, judulnya 40 Mutiara Kaidah-Kaidah Kehidupan. Oke. Nah, 40 ini Mutiara ini Kaidah Kehidupan. Oke. kehidupan. Asal mula judulnya tuh kaidah-kaidah kehidupan atau mutiara kaidah kehidupan. Yang isinya adalah kaidah-kaidah yang berasal dari ayat Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup, di antara prinsip-prinsip hidup gitu. Contoh, pasien-pasien saya suka merasa terjebak bahwa hidupnya nggak akan berubah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq kalau nggak salah, bahwa latar kabunna tobaqan an tobaq. Sungguh kalian benar-benar akan berpindah dari satu kedudukan lainnya. Ya. Jadi hidup tuh nggak bakal ada di situ-situ mulu gitu. Hidup tuh nggak bakal ada di situ-situ mulu. Pasti dia akan berubah. Yang membuat dia tidak merubah adalah nafsnya, hatinya, jiwanya. Makanya nggak heran ada orang miskin masih ngerasa hidupnya kurang. Sampai dia punya harta pun dia ngerasa hidupnya kurang. Sampai apa korupsi atau berbuat curang atau jahat sama orang lain. Yang tidak berubah adalah hatinya. Makanya Allah bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah keadaan satu kaum sampai dia merubah, dan di situ yughayyiru. Artinya pakai fi'il mudhari. Artinya prosesnya terus menerus. Bukan satu kali tapi terus menerus apa-apa yang ada pada jiwanya, dirinya mereka sendiri. Dan jiwa terdalam berada di dalam hati. Ya artinya rubahlah hati maka akan berubahlah kehidupan itu. Oke. Nah, ini PR juga buat saya bahwa kehidupan Ya. saya juga harus diperubah jadi lebih baik. Ya. Gitu Jadi dokter, mudah-mudahan bisa menjawab. kesimpulannya Dr. Ahmad juga tergantung kondisi pasiennya ya, Dok ya. Ya, Apakah betul, menggunakan pendekatan ayat dan hadis tergantung dari kondisi pasiennya, terutama ya betul. yang beragama Islam. Oke, ini Ya, ada pertanyaan berikutnya. Saya, Dr. Imami, saya pernah ketemu seorang pasien yang sangat religius tapi ODGJ. Jadi menurut pandangan Dr. Ahmad, kira-kira terjadi apa pada dirinya? Oke, silakan boleh agak nah, singkat, Dok. terima kasih dokter. Hmm. Ya, ini juga terjadi pada pasien saya yang bukan religius lagi. Dia hafal hampir 30 juz dokter, tapi dia menjadi skizofrenia dan mohon maaf sampai telanjang dan masturbasi di dalam ruang bangsa. Lantas bagaimana dokter? Apa kaitannya? Ya sekali lagi tadi konsep yang di awal saya gambarkan holistik manusia, bahwa manusia itu tidak hanya sekedar unsur spiritual, unsur psikis, tapi ada unsur jasad, ada unsur tubuh. Manusia punya otak, nah otaknya rusak. Oke. Dia memiliki defek di otaknya itu menyebabkan dia menjadi grandios. Jadi ngerasa dirinya hebat, yang lain udah rusak semua, saya orang suci. Saya nggak bisa salah, kamu yang salah. Pasti kamu yang salah. Apalagi kalau udah belajar, baru belajar agama, jadi ngerasanya orang saya salah, saya benar terus. Nah itu bahaya. Nah bagaimana? Ya orang itu diobati, harus dapat medikasi. Ya, karena untuk membenarkan. Jadi banyak ya, termasuk para ulama zaman dulu, mohon maaf ya, para penghafal hadis, itu ada status hadisnya jadi ditolak karena apa? Karena misalnya habis kena musibah, kebakaran rumahnya, catatannya rusak dan dia menjadi terpukul sehingga menjadi demensia, sehingga hadisnya ditolak gitu. Dia menjadi pelupa dan perilakunya kacau. Nah, akhirnya hadisnya ditolak. Tapi sebelum masa kebakarannya rumahnya dia, itu hadisnya diterima. Nah, itu sampai ada catatan seperti itu di antara para ulama dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu dalam mencermati biografi seorang hadis, para periwayat hadis ini sahih atau tidak, terpercaya sikoh atau tidak dan lain sebagainya. Jadi fenomena-fenomena itu bisa aja terjadi, Dok. Tapi yang jelas bukan hanya sekedar masalah agama ya, tapi juga ada kerusakan otak ya, atau ada pengalaman-pengalaman traumatis yang bisa jadi berpengaruh terhadap hidupnya atau pendidikan yang tidak baik di masa kanak. Wallahu taala alam. Ya. Sebelum kita tutup, ada titipan pertanyaan, Dok, dari Bu Vina. Mana lebih efektif, apakah self-hipnosis atau melakukan hipnoterapi dengan profesional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya suka mengibaratkan self-hipnosis dan hipnoterapi itu seperti self-hipnosis itu seperti minum obat warung atau maintenance obat setelah dioperasi. Pengoperasiannya itu adalah hipnoterapi oleh profesional yang benar-benar tersertifikasi dan terlatih. Ya, jadi dioperasi itu di hipnoterapi. Tapi kalau sakitnya masih ringan bisa minum obat di warung atau self medication, yaitu self hypnosis. Atau pasca hipnoterapi
ya dia melakukan maintenance affirmation, yaitu dengan self hypnosis. Jadi pengobatan maintenance-nya di rumah, dia minum obat perawatan sendiri setelah dioperasi dengan self hypnosis itu juga bisa. Jadi kadangkala kita mengalami keterbatasan, yang keterbatasan itu bisa ditemukan atau bisa dibantu oleh orang lain yang lebih pakar dari kita. Demikian Allah taala alam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih Dr. Ahmad. Dan ada pertanyaan berikutnya, apakah hipnoterapi termasuk pseudoscience atau sudah memiliki dasar ilmiah yang kuat dalam psikologi atau neuroscience misalnya? Ya, insya Allah itu berbasiskan data-data sains yang banyak banget materi hipnosis itu, ya. Banyak banget materi tentang hipnosis yang sudah ada penelitiannya. Nah, yang malah menjadi anggapan pseudoscience itu justru, maaf nih agak geser dikit, malah NLP. NLP malah masih dianggap sebagai pseudoscience. Namun kalau kita tangkap di satu sisi, ternyata NLP banyak menggunakan praktek-praktek imajinasi atau visualisasi. Coba Coba yang sudah belajar NLP, mesti banyak menggunakan praktek-praktek visualisasi dan praktek-praktek di mana hipnosis itu dilakukan secara prinsip. Artinya di situ banyak terjadi hipnosis sebenarnya. Nah, cuma karena saking luasnya NLP bidangnya, maka masih dalam cakupan pseudoscience. Tapi kalau hipnosis sendiri, baca aja jurnalnya dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak dari itu berbasiskan saintifik gitu. Wallahu taala alam. Oke, berikutnya Dok, ada pertanyaan, apakah seseorang yang dihipnosis bisa dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral atau kehendaknya? Iya. Jadi kalaupun dia dihipnosis, ya selama dia memiliki prinsip yang kuat, dia nggak akan terpatahkan gitu. Ya, dia hanya menjadi reseptif, tapi tidak akan mampu menggeser sesuatu keyakinan yang sudah kuat, tertanam kuat. Akan berbeda kalau memang dia punya keyakinan yang tidak kuat, maka dia gampang terpengaruhi. Berarti kalau dia mudah terpengaruhi, berarti prinsipnya dia memang goyah. Gitu. Itu aja. Dia nggak Oke, akan bisa tergoyahkan kalau dia prinsipnya kuat. baik. Gitu. Terakhir aja Dok, ini terakhir Dok. Apakah Iya. hipnoterapi benar-benar dapat mengubah kebiasaan di otak atau di pikiran, atau efeknya hanya bersifat sugesti sementara? Baik, terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, betapapun hebatnya seorang dokter bedah membedah seseorang, namun kalau dia tidak disiapkan untuk fase pembedahan dan juga tidak memperbaiki diri pasca proses pembedahan, misalnya seorang dengan batu empedu, ya, dia sudah dioperasi batu empedu, namun setelah selesai pengangkatan batu empedu, pola makannya masih banyak makan lemak, masih banyak makan manis-manis yang enak-enak. Apakah dia tetap sehat? Ya nggak sehat. Ya begitu juga dalam proses hipnosis. Satu single session hipnoterapi, kalau dia punya banyak faktor resikonya, maka dia harus juga memaintenance dirinya dengan self afirmasi, melatih dirinya. Ya, sesuatu yang dipikirkan tidak akan menjadi kuat kalau misalnya juga tidak diterapkan dengan aplikasi yang nyata gitu. Hanya sebagai angan-angan saja, tapi harus diaplikasikan dengan tindakan yang nyata sehingga brain wiring di otaknya, ikatan-ikatan di otaknya jadi semakin kuat, sehingga tujuannya hipnosis itu adalah mengenalkan satu sel saraf ke sel saraf lainnya, satu ikatan di antara ikatan lainnya, supaya apa? Supaya semakin kuat dan semakin kuat diulangi dengan praktek atau pemrograman ulang gitu. Jadi nggak bisa mengandalkan satu single session aja, tapi dia harus mengulangi sampai menjadi habit atau automatic movement atau automatic behavior gitu. Nah, kalau udah automatic behavior, maka itu menjadi kebiasaan baru lagi. Bisa nggak Jadi, berubah seseorang? Ya bisa gitu. Ini banyak buktinya, ya testimoninya banyak. Tadi ada yang sampai, ya maaf, yang sampai kebuka-buka gitu itu bukti. maaf ya Dok ya, jadi ngeliat itu ya. Oke, terima kasih Dok atas waktunya. Mohon maaf ini jadi 10 hampir 15 menit ya. Nah, waktunya lebih Gak apa-apa, Pak Juri. molor, dan Ada tempat-tempat praktek Dr. antusias. Ahmad buat teman-teman ada di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, di Rumah Sakit Hermina Galaksi Kota Bekasi, dan juga beliau memiliki klinik Talenta Center di Kota Bekasi. Instagram beliau di Ahmad_Skytris, dan kemudian beliau juga co-founder dari @mindhelpid. Apa itu Mindhelp ID, Dok? Mungkin sebelumnya saya sedikit koreksi, saya bukan pemilik klinik Talenta Center, saya cuma praktek di situ. Oh, praktek di situ. Oke, Ya, baik. Mindhelp Mindhelp ID. ID memang adalah satu platform, tadinya Mental Health ID, tapi Hmm. karena salah satu ownernya berhenti, saya berubah jadi Mindhelp ID. Jadi satu platform tentang pengembangan diri Muslim dan platform kesehatan jiwa Muslim dan pengembangan diri Muslim. Di situ semacam niatnya mau dibikin model seperti Halodoc, tapi kita nggak ngasih obat, kita hanya sebagai tempat telekonsultasi dan edukasi, bukan pemberian obat dan bukan penegakan diagnosa. Jadi bukan Fasiankes, bukan buat pelayanan kesehatan, tapi sebagai tempat psikoedukasi. Ya, kemudian juga Oke, sebagai lembaga edukasi, lembaga training dan workshop ya, oke, yang biasanya menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat maupun profesi-profesi. Wallahu oke. taala alam gitu. Jadi non medis juga bisa ikut training-trainingnya, Dok, di situ di Mindhelp ID. Mindhelp ID, Insya Allah. Jadi ada yang buat awam, buat masyarakat umum, dan juga ada yang buat profesi-profesi. tenaga kesehatan ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok, atas waktunya Terima berkenan. kasih. Terus ini ada Dr. Jen. Saya berminat mendapatkan buku Dr. Ahmad Humaidi. Kira-kira mendapatkannya di mana, Dok?
Nanti ada di main help it aja tuh. Oh, di main help it itu ya. Ya, Oke, bisa order di sana ya, bisa ya. pesan di sana. Baik. Terima kasih Dok atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Dr. Ahmad Amin. Humaidi, spesialis kedokteran jiwa, dan kami dari komunitas Mind Slim, langsing tanpa pil, tanpa diet, tanpa jarum, lebih pada pemrograman pikiran, mengucapkan terima kasih untuk Dr. Ahmad. Dulu saya pernah belajar bersama dengan beliau ke Stephen Gilligan ya Dok ya, murid dari Dr. Milton Erickson. Baik, terima kasih teman-teman untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini semakin mendapatkan keberkahan dari Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam tadi baca warahmatullahi saya wabarakatuh. mengambil waktu kita semuanya. Saat fajar mulai menyapa jiwa, kita bangun dengan niat yang sama, menjaga raga, menata rasa, melangkah pelan menuju cahaya. Bukan sekadar menahan lapar, bukan sekadar menunggu waktu. Ini perjalanan pulang ke diri yang lebih tenang, yang lebih utuh. Ramadan hadir melembutkan hati, membersihkan luka di dalam diri. Bersama